Angin sore dari arah utara membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang baru keluar dari persembunyiannya. Di sebuah desa kecil bernama Desa Waringin Pitu, hidup seorang pemuda bernama Jaya, anak dari seorang petani tua yang dikenal bijak dan suka menembang, bernyanyi dalam bahasa Jawa kuno. Setiap sore, Jaya akan duduk di tepi pematang, memandang padi yang bergoyang dan mulai bersenandung. Suaranya merdu, halus seperti embusan angin yang menyentuh daun kelapa. Lagu-lagunya adalah warisan dari ayahnya, Ki Dharma, seorang dalang dan penembang yang dulu sering diundang ke keraton. Namun sejak Ki Dharma meninggal setahun lalu, ada satu pesan yang terus terngiang di kepala Jaya. Nak, kalau malam Jumat tiba, jangan pernah menembang di luar rumah. Jaya tidak pernah tahu alasan dibalik pesan itu. Dia hanya menuruti karena rasa hormat. Tapi semakin lama, rasa ingin tahunya tumbuh, terutama karena setiap malam Jumat, ia sering mendengar sesuatu. Gema suara perempuan yang melanjutkan tembangnya di kejauhan, padahal desa itu sudah lama sunyi. Suara itu lembut tapi dingin. Kadang datang dari arah sawah, kadang dari bawah pohon beringin tua di ujung jalan. Penduduk desa menyebutnya Swara Sinden Tanpa Tubuh. Malam itu, Jaya pulang terlambat dari ladang. Bulan separuh menggantung di langit, menyorot jalan setapak yang basah. Ia lewat di dekat pohon beringin, tempat ayahnya dulu sering duduk sambil menghisap rokok kelobot. Angin berhenti. Sunyi. Tiba-tiba terdengar suara sinden. Pelan, indah, menyayat hati. Lir-ilir, lir-ilir, tandure sumilir. Jaya berhenti, jantungnya berdegup. Lagu itu adalah tembang kesukaan ayahnya. Tapi dari mana datangnya? Tidak ada siapapun di situ. Siapa yang bernyanyi? Gumamnya. Ia mencoba mencari sumber suara itu. Tapi yang tampak hanya bayangan panjang beringin dan kabut tipis yang menari di antara akar. Ketika ia melangkah maju, tanah di bawah kakinya terasa dingin, terlalu dingin. Suara itu semakin jelas dan kali ini ada dua suara, satu perempuan, satu laki-laki, seperti sedang berduet. Jaya mundur perlahan lalu berlari pulang. Sesampainya di rumah, ibunya menatapnya dengan wajah pucat. "Kowe lewat ngendi le? Lewat beringin, Bu?" "Astagfirullah, bapakmu wis wanti-wanti." Malam itu, Jaya tidak bisa tidur. Ia menatap foto lama Ki Dharma di dinding, teringat bagaimana ayahnya dulu juga suka menembang di bawah bulan purnama. Tapi ada satu peristiwa yang dulu tak pernah dijelaskan, malam ketika Ki Dharma berhenti menembang selamanya. Desa Waringin Pitu punya banyak rahasia, dan malam Jumat itu, Jaya baru menyentuh permukaannya. Sejak malam itu, Jaya mulai sering terbangun di tengah malam. Entah kenapa, setiap kali malam Jumat tiba, udara di sekitar rumahnya terasa berbeda. Angin seperti membawa bisikan lembut yang menggoda telinganya untuk kembali menembang. Suara itu bukan lagi terdengar jauh di sawah. Kini ia seperti datang dari dalam pikirannya sendiri. "Nyanyi waele, suaramu apik, koyo bapakmu. Singlah nak, suaramu indah, seperti ayahmu." Jaya menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Lembut, menggoda, seperti alunan gamelan halus yang hanya bisa didengar oleh hatinya. Pagi harinya, ia menceritakan semuanya kepada Mbah Sastro, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga adat lama.
Mbah Sastro sudah berumur lebih dari 80 tahun. Kulitnya keriput, tapi matanya masih tajam seperti mata elang. "Mbah, kenapa kalau malam Jumat gak boleh menembang? Apa cuma mitos?" Mbah Sastro menghela napas panjang, menatap ke arah barat, ke bukit tempat matahari selalu tenggelam. Dulu di langit barat itu, ada yang mendengarkan setiap tembang manusia. Dia disebut Nyai Sinden Langit Barat, roh penjaga harmoni alam. Tapi setelah ada manusia yang menembang dengan hati sombong, suaranya menggema sampai menembus dunia gaib. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, batas antara dunia kita dan dunia mereka menipis. Jaya menelan ludah. "Jadi suara yang saya dengar itu bisa jadi dia, atau bayangannya. Dia suka suara indah. Tapi jika manusia berani menembang pada malam Jumat, dia akan datang, bukan untuk mendengar, tapi untuk mengambil suaranya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Jaya berdiri. Tapi di sisi lain, ada perasaan penasaran yang tak bisa ia tahan. Bagaimana bisa sesuatu yang indah seperti tembang menjadi berbahaya? Malam berikutnya, langit tertutup awan. Tak ada bintang, hanya samar cahaya bulan di balik kabut. Jaya duduk di depan rumah, menggenggam siter peninggalan ayahnya. Ia menatap alat musik itu lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau benar suaraku bisa didengar langit, biarlah malam ini aku buktikan," gumamnya. Nada pertama keluar pelan, mengalun di udara lembab. "Sliramu tumandang lirih, kados mego lumampah alon." Angin berhenti, lampu minyak di serambi bergetar lalu padam. Tapi Jaya terus bernyanyi, suaranya makin kuat, makin indah. Ia merasa seolah ada energi besar yang mengalir dalam tubuhnya. Tiba-tiba, di antara kegelapan muncul cahaya lembut berwarna perak di depan rumah. Dari cahaya itu, tampak sosok perempuan berkebaya putih. Rambutnya panjang, wajahnya samar. Ia berjalan mendekat tanpa suara, hanya kainnya yang berdesir menyentuh tanah. "Jaya," suaranya terdengar seperti gema dari dalam mimpi. "Kowe nyanyi apik tenan. Ayo terusno." Jaya terpaku. Wajah perempuan itu terlihat semakin jelas, cantik tapi dingin. Matanya tidak berkedip. Ia mencoba melanjutkan nyanyiannya, tapi tiba-tiba suaranya serak. Tenggorokannya terasa kering, seperti dicekik oleh udara itu sendiri. "Kenapa suaraku?" Sosok itu tersenyum, lalu berkata lirih, "Suaraku, saiki suaramu." Dalam sekejap, sosok perempuan itu lenyap meninggalkan bayangan putih yang memudar di udara. Jaya terjatuh, menggenggam lehernya. Tak ada suara yang keluar. Ia bisu. Pagi menjelang, ibunya menemukan Jaya tergeletak di serambi, matanya terbuka lebar, tapi tak bersuara. Hanya si tertua di sampingnya yang masih bergetar pelan, memantulkan suara samar seperti tembang yang belum selesai. Mbah Sastro datang tergopoh-gopoh. Ia menatap Jaya yang masih hidup tapi tak bisa bicara. "Wis tak kandhani le, larangan dudu mitos, iki peringatan." Sejak hari itu, setiap malam Jumat, tak ada lagi yang berani menembang di desa Waringin Pitu. Orang-orang menutup jendela rapat-rapat, dan jika mendengar suara sinden di kejauhan, mereka pura-pura tidak mendengar. Namun beberapa orang bersumpah, saat tengah malam mereka masih mendengar suara Jaya menyanyi, menyatu dengan tembang sang nyai dari langit barat. Sejak malam nahas itu, Jaya tak lagi memiliki suara. Ia mencoba bersuara, berteriak, bahkan sekadar berdehem, tapi yang keluar hanyalah udara kosong. Setiap kali membuka mulut, ia bisa mendengar gema samar dari kejauhan.
seperti ada yang menirukan suaranya di balik kabut. Ibunya menangis setiap hari. Para tetangga datang membawa doa, air bunga, dan sejaji. Tapi tak satu pun yang berhasil. Jaya tetap bisu, seolah sebagian jiwanya ikut tersedot bersama tembang terakhir yang ia nyanyikan. Suatu malam, Mbah Sastro datang membawa kendi berisi air dari sendang keramat. Ia duduk di dekat Jaya, menatap pemuda itu dengan mata iba. "Jaya, ruhmu belum pergi, tapi suaramu sudah diambil dunia lain. Hanya satu cara untuk mengembalikannya, kau harus menjemputnya sendiri." Ibunya tersentak. "Maksudnya apa, Mbah? Apa Jaya harus masuk ke dunia sana?" "Iya, tapi itu berbahaya. Dunia itu bukan tempat manusia, hanya bisa dimasuki dengan tembang hati, bukan suara." Jaya menatap Mbah Sastro, matanya bertanya-tanya tanpa kata. Mbah Sastro mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantongnya. Sebuah seruling bambu hitam, penuh ukiran tua bergambar ombak dan bulan sabit. Ini peninggalan leluhur, namanya seruling langit. Hanya bisa ditiup oleh mereka yang kehilangan suara. Ia memberikan seruling itu kepada Jaya. Saat malam Jumat tiba, pergi ke bawah beringin tempat kau mendengar suara itu pertama kali. Tiup seruling ini sekali saja. Jika Nyai itu datang, jangan takut. Dengarkan, jangan melawan. Malam Jumat pun tiba lagi. Langit pekat tanpa bintang, udara lembab dan berat. Jaya berjalan pelan menuju beringin dengan seruling di tangan. Setiap langkahnya seolah membuat tanah bergetar pelan. Sampai di bawah beringin, ia duduk bersila, menatap langit barat yang mulai bersinar lembut. Bukan oleh bulan, tapi oleh cahaya perak aneh yang muncul dari balik awan. Ia menutup mata, menarik nafas dalam, lalu meniup seruling itu satu kali. Bunyi yang keluar bukan nada biasa. Suaranya seperti gabungan antara hembusan angin dan bisikan manusia, lembut tapi menusuk ke dalam dada. Daun-daun beringin bergerak, akar-akarnya bergetar pelan. Tiba-tiba, angin berhenti, lalu terdengar suara itu lagi. "Kowe bali maneh Jaya. Kau kembali lagi Jaya." Dari balik cahaya perak itu, Nyai Sinden Langit Barat muncul lagi. Rambutnya terurai panjang, dan kali ini matanya bersinar seperti bara. "Kenapa kau memanggilku lagi, manusia tanpa suara?" Jaya menunduk, memegang lehernya, lalu menunjuk ke arah dadanya. Ia mengetuk tanah 3 kali, lalu menunjuk ke arah beringin, mencoba berkata bahwa suaranya tertinggal di situ. Sosok Nyai itu tersenyum samar. "Suaramu memang masih di sini, tapi kau memberikannya padaku dengan rela saat kau menembang tanpa izin. Kenapa ingin mengambilnya kembali?" Jaya menatapnya tajam, lalu menggambar sesuatu di tanah dengan jarinya. "Untuk Ibu." Perempuan itu memandang tulisan itu lama. Angin kembali berhembus, membawa wangi bunga melati. "Untuk cinta." "Iya," katanya lirih. "Manusia memang makhluk aneh. Mereka rela menantang langit demi kasih." Ia mendekat. Tangannya menyentuh dada Jaya, dingin seperti air sendang. Dalam sekejap, bayangan masa lalu menari di depan mata Jaya. Ayahnya menembang di bawah bulan. Ibunya tersenyum.
dan dirinya kecil duduk di pangkuan Ki Dharma, mendengarkan tembang lir-ilir. "Jika kau ingin suaramu kembali," bisik sang nyai, "kau harus menembang sekali lagi, tapi kali ini bukan dengan mulut, tapi dengan hati." Jaya menutup mata. Ia tak bersuara, tapi di dalam dirinya ia mulai mengingat melodi yang dulu dinyanyikan bersama ayahnya. Lir-ilir, lir-ilir. Tiba-tiba, daun beringin bergetar, tanah di sekelilingnya bercahaya lembut. Cahaya perak dari langit menurun, menyelimuti tubuh Jaya. Dari dalam dadanya, muncul getaran halus seperti gema. Suara hatinya hidup kembali. Nyai itu tersenyum. "Kau telah belajar bahwa suara sejati tak berasal dari mulut, tapi dari jiwa yang jujur." Dalam sekejap, sosoknya menghilang menjadi kabut, meninggalkan aroma bunga kenanga yang menenangkan. Seruling di tangan Jaya retak perlahan, lalu lenyap menjadi abu. Pagi datang. Untuk pertama kalinya, ibunya mendengar suara Jaya lagi. Lemah tapi nyata. "Bu, aku pulang." Dan sejak hari itu, Jaya tak pernah menembang di malam Jumat lagi. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu ada dunia lain yang mendengar dalam diam. Hari-hari di desa Waringin Pitu kembali berjalan seperti biasa. Tapi udara di sana tak pernah sama lagi. Orang-orang merasa ada sesuatu yang berubah semenjak malam ketika Jaya kembali bersuara. Langit lebih tenang, angin sore berhembus lembut, dan setiap malam Jumat tak ada lagi suara sinden dari kejauhan. Namun, mereka bilang, kalau kau benar-benar diam, kau masih bisa mendengar gema tembang lirih dari langit barat, seperti doa yang tak pernah selesai. Jaya kini menjadi sosok yang tenang. Ia jarang bicara, tapi matanya menyimpan kedalaman seperti danau di pagi hari. Suaranya kembali, tapi ia tak lagi menembang untuk hiburan, melainkan untuk menyampaikan rasa syukur dan doa. Setiap pagi, ia membantu ibunya di sawah, lalu duduk di bawah beringin tempat segalanya bermula. Dari situ, ia menulis tembang-tembang baru dalam bahasa Jawa kuno. Tembang tentang kasih, tentang penyesalan, dan tentang batas antara manusia dan langit. Suatu sore, Mbah Sastro datang berjalan pelan, tongkat kayunya di tangan menancap di tanah setiap langkah. "Kowe wis ngerti saiki le?" "Inggih, Mbah," jawab Jaya dengan suara pelan. Suara iku ora mung kanggo nyanyi, tapi kanggo urip. Mbah Sastro tersenyum, lalu menatap ke langit barat yang berwarna jingga. Nyai sinden langit barat itu bukan roh jahat. Ia penjaga keseimbangan. Kau berani menentang batas, tapi kau juga belajar menghormatinya. Itu sebabnya kau dikembalikan. Sejak hari itu, setiap malam Jumat Jaya tidak menembang, tapi ia selalu menyalakan lampu minyak di serambi rumah. Ia berkata, bukan untuk menerangi jalan roh, tapi untuk mengingat bahwa batas itu nyata. Namun tak semua larangan bisa dimengerti generasi berikutnya. Waktu berjalan, desa berubah. Banyak anak muda yang mulai merantau, dan sebagian menganggap kisah Nyai Sinden hanya dongeng menakut-nakuti. Hingga suatu malam Jumat bertahun-tahun kemudian, saat Jaya sudah menua, terdengar suara siter dari arah beringin. Lembut, tapi jelas. Nada yang sama seperti dulu ia mainkan ketika muda. Ia keluar dari rumah, membawa tongkat, berjalan pelan ke arah pohon. Di bawah sinar bulan purnama, ia melihat seorang anak muda duduk di bawah beringin,
memainkan si tertua yang sudah lama hilang. "Nak, dari mana kau dapat siter itu?" tanya Jaya. Pemuda itu menoleh, tersenyum, dan Jaya tertegun. Wajahnya mirip dirinya di masa muda. "Aku hanya mendengar lagu di angin, Eyang. Aku ingin menyanyikannya." Sebelum Jaya sempat menegur, pemuda itu mulai menembang. "Lir ilir, lir ilir." Suara itu begitu jernih, tapi dari balik nada-nadanya terdengar gema lain. Suara perempuan yang menyambung bait berikutnya, seperti duet dari dua dunia. Angin berhenti, udara menjadi dingin. Jaya menatap ke langit barat, cahaya perak mulai muncul lagi. Sama seperti dulu, dia tahu Nyai Sinden Langit Barat kembali. Tapi kali ini Jaya tak merasa takut. Ia tersenyum lembut, lalu berbisik pelan, "Wes wayahe." Ia menutup mata, mendengarkan tembang itu sampai selesai. Saat bait terakhir mengalun, tubuh Jaya perlahan bergetar, lalu diam. Ia meninggalkan dunia dengan wajah tenang, seolah ikut bernyanyi bersama tembang yang dulu mengambil suaranya. Pagi hari, warga desa menemukan tubuh Jaya di bawah beringin, bersandar pada akar besar, dengan senyum damai di wajahnya. Di sampingnya, si tertua itu masih memantulkan nada terakhir yang samar-samar terdengar seperti doa. "Sopo sing eleng, bakal selamat." Dan sekarang, Anda tidak lagi menembang di malam Jumat, karena suara bukan sekedar bunyi, melainkan pintu antara dunia. Jika Anda mendengar tembang lirih dari langit barat di malam Jumat, jangan ikut bersenandung. Cukup diam dan dengarkan, karena mungkin itu suara Jaya dan Sang Nyai menembang bersama dari dunia yang tak kasat mata.